Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. To my YouTube channel, hari ini ketemu lagi dengan aku, Valeniza. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang review platform lagi, yaitu Bubble Novel. Ini sesuai requestan kalian. Sebelum itu aku mohon maaf banget ya, kemarin hari Senin gak bisa upload karena memang kondisiku yang kurang baik dan aku gak memungkinkan untuk bikin video. Oke. Tapi sekarang alhamdulillah udah fit lagi dan kita bisa ketemu lagi ya kan. Oh iya, sebelum aku masuk ke materi nih, buat kalian yang cari jasa promosi untuk novel cetak maupun novel digital, atau mungkin kalian punya jasa cover atau jasa tentang dunia penulisan, ghostwriter atau apa gitu ya kan, kalian bisa hubungin adminku di bawah. Kita sudah menerima nih untuk jasa promosi. Yang kalian bingung gimana sih promosi di tempat Kak Valen gitu kan, kalian langsung hubungin admin aja. Di Instagramku juga ada, jadi nanti bakal diupload di Instagram maupun di YouTubeku. Oke? Nah, daripada kalian penasaran nih tentang reviewku tentang Bubble Novel, udah gak sabar kalian nulis di sana juga kan, kita lanjut aja belajar bareng with Valenas. Jadi sekarang kita bahas nih tentang Bubble Novel. Jadi untuk kata tamatnya, ini langsung kita ngomong kata tamat ya. Di sini tuh sedikit guys, cuma 30.000 kata. Dan novel-novel yang kita ajukan ke sana akan diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa, ya kan? Seperti bahasa Inggris, Tagalog, Filipina, terus Cina, terus setelah itu Indonesia, terus setelah itu Spanyol atau Spanish ya guys. Nah, di sini Bubble Novel ini menerima naskah itu bahasa Inggris, Spanish, dan juga Tagalog. Ini yang paling dicari sama Bubble Novel sekarang ini. Jadi kadang kan ada yang tanya nih, Bubble Novel tuh kok ada naskah bahasa Indonesia sih Kak gitu kan. Nah, itu bukan karena dia menerima bahasa Indonesia guys naskahnya, tapi karena dia menerima bahasa Inggris, terus sistemnya dia menerjemahkan ke bahasa Indonesia gitu. Jadi nanti akan bisa dinikmati di seluruh dunia. Jadi mau misalnya nih novel novel Spanyol, kita kan nggak mungkin baca novel Spanyol, itu nanti akan diinggrisin atau akan diindonesiakan. Tapi mereka sampai detik ini masih menerimanya naskah bahasa Inggris. Itu sih. Ini untuk menjawab pertanyaan kalian tentang Bubble Novel, terima naskah Indonesia atau enggak. Mereka tetap menerimanya naskah bahasa Inggris gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke keuntungannya. Gimana sih buat penulis di Bubble Novel? Di Bubble Novel itu punya 2 kontrak. Yang pertama adalah kontrak eksklusif dan yang kedua adalah non-eksklusif. Nah, untuk kontrak eksklusif kalian berkesempatan untuk mendapatkan royalti. Jadi di sini tuh sistemnya cuma royalti. Royaltinya adalah 40% sampai 50% dengan bonus sign-nya adalah $30. Jadi seperti biasa lah, ada bonusnya $30. Terus kalian juga akan mendapatkan royalti dari pembagian bab berbayar itu 40% sampai 50%. Ini sih termasuk royalti yang besar dibandingkan platform lain. Karena platform lain kan biasanya kadang cuma 8% atau 5%. Dolar loh guys, bukan rupiah ya, 40% dolar loh ya. Oke. Untuk non-eksklusif, kalian akan mendapatkan royalti 20% sampai 40%, tapi kalian tidak akan mendapatkan bonus sign. Dan itu ada ketentuan viewersnya. Viewersnya adalah minimal 100.000 viewers guys. Dan itu nanti kalian wajib melampirkan data statistik bahwa naskah kalian di platform lain dalam bahasa Inggris ya, itu di platform lain sudah udah dikontrak di sana tapi non-ex, atau mungkin dia masih cuma di sana aja tanpa dikontrak, terus viewersnya 100.000. Nah, kalau kamu punya viewers 100.000, kamu boleh ajukan ke Bubble Novel gitu. Kalian wajib banget untuk mengajukan naskah original yang tidak menyinggung politik, vulgar maupun plagiarisme. Karena kalau misalnya kalian sampai terlibat dalam hal itu, otomatis nanti naskah kalian akan ditolak. Itu pasti, ya kan? Keuntungan selanjutnya adalah kalian akan mendapatkan yang namanya promosi. Promosi akan dipromosikan ke multi channel juga.
di apa namanya di bubble novel ini. Terus yang kedua kalian akan mendapatkan yang ketiga kalian akan mendapatkan beberapa fasilitas nih di bubble novel. Yang pertama adalah desain sampul. Itu kalian akan dapat penerbitan, adaptasi ke film, ke apa namanya ke film, terus ke komik gitu kan. Itu akan dapat. Terus yang keempat akan mendapatkan apa namanya versi buku audio juga, audiobook lah gitu. Terus yang kelima kalian juga bakal dipromosikan untuk naskah. Untuk naskah non X kalian akan dipromosikan itu 1 kali. Tapi kalau untuk naskah eksklusif di bubble novel akan sering dipromosikan sama platform bubble novel. Dan aku lihat sih platform bubble novel ini lumayan rame guys. Jadi kalau misalnya kalian kesana, kalian lihat baca-baca novelnya, itu banyak banget yang baca. Jadi kemungkinan besar pasarnya juga besar guys. Jadi kalau misalnya kalian tertarik nih ke bubble novel, langsung aja ajuin. Nah, nanti di belakang seperti biasa, aku akan kasih tahu cara pengajuannya gimana. Nanti kalian tuh ada yang tanya, Kak, berarti keuntungannya cuma royalti aja ya Kak ya? Iya, ini tuh hampir mirip seperti Cabaca guys. Jadi ini bukan ada kayak platform-platform yang kemarin menggiurkan tuh seperti Rhythm atau seperti Insnovel yang ada bonus daily, ada dolar-dolarnya yang besar-besar gitu. Tapi kalau ini tuh cuma royalti aja. Tapi dari segi royalti kalau misalnya nih berbayar yang beli itu berapa orang ya? Misalnya totalnya $100 gitu. $100 ya 40% dari $100 gitu royaltinya. Jangan dibayangin sedikit ya, gede itu juga ya kan. Dan kalau dilihat dari presentasi baca, orang Indonesia yang baca sama orang luar negeri yang baca itu akan jauh lebih banyak orang luar negeri. Kenapa? Karena Indonesia termasuk adalah orang yang punya tingkat terendah untuk membaca guys. Oke, tapi kalau di luar negeri tingkat membaca itu udah kayak kewajiban gitu loh, kayak kebiasaan. Jadi kalian gak perlu khawatir sih kalau soal itu. Oke, nah kita lanjut nih. Novel-novel apa aja sih yang diminati oleh bubble novel gitu kan? Pertama adalah novel romance, erotika, fantasi, ya kan? Ada misteri, thriller, terus royal romance, dewasa muda, dewasa remaja gitu kan. Ada historis. Nah, ini tuh banyak banget yang sangat populer dan sangat diminati buat kalian yang pengen ngajuin, ya itulah yang dicari gitu. Oke, kita lanjut dulu. Sebelum kita lanjut nih, ya kan, buat kalian yang suntuk dan gak bisa terusin gitu kan, kalian harus cari inspirasi. Nah, aku punya rekomendasi buat inspirasi kalian, yaitu novel yang satu ini, Beri Aku Kesempatan, karya Risma Ica. Ini bagus banget guys, dalamnya ini tuh ceritanya tentang Azam yang punya anak di luar nikah. Terus dia ketemu seseorang wanita gitu kan, dia mau menerima anak di luar nikahnya. Dan perjuangan hidup lah seorang Azam ini dari yang buruk menjadi yang lebih baik gitu intinya. Kalian wajib baca banget sih, maknanya itu punya makna yang dalam novel ini guys. Kalau kalian lagi suntuk, lagi sebel nih, gimana sih kok nggak ada ide buat nulis lagi, kalian baca deh novel yang satu ini. Ini bisa bikin mood kalian naik juga. Kenapa? Karena kalian jadi banyak perbendaharaan katanya, karena bagus juga sih bahasanya yang dipakai sama Risma Ica. Oke, kalian bisa pelajarin itu dan kalian bisa baca guys. Jadi kalian bisa baca dengan gratis novel yang satu ini. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar biar dapat apresiasi dari penulisnya, kan gratis buat kalian yang baca ya kan. Karena sekarang banyak banget nih penulis-penulis nih, kalau cari inspirasi gitu mereka lari ke Vizo terus baca. Karena di Vizo memang ceritanya bagus-bagus sih guys. Jadi ya wajib lah kalian mampir ke Beri Aku Kesempatan karya Risma Ica. Langsung aja linknya aku sertakan di deskripsi box seperti biasa. Oke, nah langsung aja kita masuk. Apa sih yang dicari editor? Karya yang seperti apa yang dicari editor? Pertama adalah karyanya harus diketik dan diedit dengan baik. Jadi minimalisirlah tipu, ya kan? Jadi kalian harus memperhatikan ketipuan ini. Karena kalau bahasa Inggris tipu, satu kata, satu huruf aja kalian tipu, itu nggak ada artinya kalau di bahasa Inggris. Kalian pasti udah paham itu kan. Terus yang kedua, dia punya banyak karakter yang kompleks. Jadi kalian benar-benar harus bikin
cerita yang punya karakter kompleks. Karakternya itu ya lain daripada yang lain lah gitu, out of the box lah gitu. Terus yang ketiga ini walaupun di di platform Bubble Novel ini itu tamatnya boleh 30.000 kata, tapi mereka itu sekarang lebih menyarankan kalian untuk up lebih dari 30.000 kata kalau kepengen diterima. Jadi jangan nulis kontrak atau nulis total tamat 30.000 ya guys. Paling nggak kalian mungkin 40.000 kata atau 50.000 kata gitu ya. Oke, ini pesan dari aku biar kalian dilirik oleh editor. Nah, jadi yang direkomendasiin pokoknya kalian tulislah 30.000 kata lebih ya, paling nggak 40.000 lah gitu. Dengan minimal di dalam satu bab itu 1.000 sampai 2.000 kata. Kalau ini mah wajar ya. Kalau dalam satu bulan aku rasa kalau kalian yang biasa nulis di bab-bab yang panjang atau di total kata yang panjang kayak 100.000 gitu, untuk buat 40.000 kayaknya mudah ya kan. Nah, kalian bisa coba. Ini kalau baca kan rupiah gitu kan. Tapi kalau ini dalam bentuk dolarnya guys. Jadi kalian wajib coba nih. Kan aku udah kasih alat penerjemah yang rekomendasikan. Kalian bisa langsung lihat di sini. Oke, ini adalah kontenku. Kalian bisa lihat alat rekomendasi untuk ngubah dari Indonesia ke bahasa Inggris. Oke, kalian lihat kontenku yang ini. Oke, kita lanjut. Yang keempat, kalian wajib banget punya cliffhanger di setiap bab. Nah, penjelasan cliffhanger ini masuknya sesuatu yang menarik lah. Nah, kalau kalian kepengen aku bahas cliffhanger nih, kalian bisa langsung komentar di bawah. Karena aku belum mengulas tentang cliffhanger, ya kan? Jadi, inilah 4 yang dicari editor. Kalian perlu garis bawahi, ya. Oke, kita lanjut informasi selanjutnya. Guys, tadi tuh aku cuma bilang cliffhanger itu adalah hal yang menarik. Maksudnya hal yang menarik ini setiap di akhir bab gitu, buatlah sesuatu yang bisa menarik pembaca untuk baca bab selanjutnya. Itulah cliffhanger. Jadi di situ tuh kalau aku bahas di sini panjang soalnya, makanya aku harus buat konten satu lagi biar kalian lebih paham cliffhanger itu apa sih, poin-poinnya yang harus kalian lakukan di satu bab itu. Nah, kalau kalian pengen aku bahas tentang hal ini, kalian komentar aja di bawah. Oke? Nah, kita lanjut nih untuk cara pengajuannya aja ya di Bubble Novel. Cara pengajuannya tuh gampang banget. Kalian kalau yang mau ngajuin kontrak eksklusif, kalian wajib masukin atau unggah tuh 5.000 kata. Kalau enggak 30.000 kata sekalian, itu lebih baik. Nah, setelah kalian unggah 30.000 kata atau 5.000 kata, terus kalian ajukan kontrak. Nah, nanti kalian akan disuruh mengisi form untuk penulis. Nah, formnya ini aku sudah sertakan di deskripsi box ya. Nah, di sini nanti kalian download aja, terus kalian buka formulirnya. Nah, nanti kalau kalian sudah buka formulirnya, kalian isi. Di situ ada sinopsis, ada blurb, terus ada total kata, estimasi kata. Kalian isi aja semuanya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, kalian bisa komentar aja di YouTube ini, nanti bisa aku bantu. Kak, ini isinya gimana? Ini isinya gimana gitu. Atau kalian bisa DM di Instagram aku. Tapi aku yakin kalian paham sih, soalnya di situ yang harus kalian isi juga nggak ribet. Oke? Setelah kalian isi formulirnya, kalian bisa kirim email ke sini, ya kan? Di sini ada email. Ini untuk naskah bahasa Inggris. Terus kalau untuk naskah Spanish, Spanyol, dan Tagalog, kalian harus kirim ke sini. Jadi emailnya beda. Itu sudah aku sertakan di di formnya. Jadi nanti kalian buka aja formnya, nanti di bawah sendiri sudah ada keterangan itu. Oke. Jadi jangan sampai salah kirim ya emailnya. Itu harus konfirmasi. Jadi yang pertama kalian lakuin ya jelas kalian harus download Bubble Novel aplikasinya, terus yang kedua login, terus yang ketiga kalian upload 30.000 kata atau 5.000 kata untuk X ya. Kalau non X wajib 30.000 kata ke atas atau tamat. Terus setelah itu kalian isi form, terus kalian wajib kirim ke email yang udah aku sertakan itu. Jangan sampai keliru ya kan. Kalau Inggris emailnya yang tadi itu,
yang udah aku sertakan. Terus nanti kalau yang Spanyol sama yang Tagalog kalian juga udah ada emailnya. Pokoknya sudah aku sertakan semua guys. Gitu aja sih caranya pengajuan, gampang kan? Tambahan lagi guys, walaupun nih dari Bubble Novel ini memberikan fasilitas cover buat kalian, tapi kalian diharapkan untuk menyediakan cover. Jangan nggak usah yang mahal-mahal, nggak apa-apa sih, yang penting bagus ya kan, yang murah aja, karena nanti kalau misalnya udah terkontrak pasti nanti akan dikasih rekomendasi desain-desain cover dari sana gitu. Dan kalau kalian mau upload covernya itu resolusinya adalah 1800 kali 2400 pixel. Jadi kalau nanti misalnya kalian order di tempat lain tentang cover ini, kalian udah kasih tahu kak buat pixelnya 1800 kali 2400 gitu. Itu termasuk pixel yang bagus sih menurut aku. Oke, nah kita lanjut ke gimana sih proses pembayarannya, gimana sih alat pembayarannya di Bubble Novel. Untuk pembayarannya itu kalian bakal dikasih pembayarannya atau dikirimkan pembayarannya tuh setiap tanggal 30 akhir bulan atau setiap tanggal 31. Pokoknya di akhir bulan lah itu pasti akan cair untuk pembayarannya. Terus kalau misalnya dolar kalian tuh baru $30 gitu, itu akan diakumulasi di bulan berikutnya. Karena kan kalau kursnya dolar nih, kalau di bawah $50 itu pasti biaya adminnya gede. Jadi dari pihak Bubble Novel tuh ngasih saran kalau misalnya masih $30 diakumulasi sama bulan depan aja kak. Jadi nanti biar adminnya tuh nggak terlalu mahal gitu. Terus kalau kalian mau ngecek saldo kalian atau pendapatan kalian dari pembagian bab berbayar, royalti dan sebagainya, kalian bisa ke Writer Center. Ini khusus penulis guys. Jadi kalian nanti login di sana, kalian bisa lihat tuh karya kalian sama statistik pendapatan kalian. Itu kalian bisa lihat di sana. Oke. Terus kalian bisa cek pendapatan kalian tuh tiap tanggal 26 sampai tanggal 30. Kalian bisa cek ya. Itu di setiap bulannya. Terus kalian bisa gunakan Payoneer atau PayPal. Nah, di sini aku cukup mengingatkan untuk Payoneer tuh minimal penarikan adalah $50. Sedangkan kalau untuk PayPal itu 30 aja bisa, cuma ada biaya adminnya gitu. Jadi kalau misalnya dari Bubble Novel, Kak, gimana kalau misalnya 2 bulan aja sekaligus? Ya udah ikutin aja. Karena itu juga meringankan kalian dari biaya admin yang besar. Terus di sini sebenarnya bisa transfer bank, guys. Cuma biayanya admin itu gede, bisa 45% ke atas. Jadi nanti kalian malah nggak dapat apa-apa. $30 kalian kepotong 45% nggak dapat apa-apa, guys. Jadi tidak direkomendasikan sama Bubble Novel. Jadi yang rekomendasi adalah PayPal dan Payoneer aja. Oke, itu adalah sistem pembayaran di Bubble Novel. Semoga kalian terbantu dengan informasi yang aku sampaikan. Oh iya, ada satu lagi. Saat ini kalau misalnya kalian sudah terlanjur masukin deskripsi, terlanjur masukin sampul, dan ternyata sampul dan deskripsi itu salah, kalian nanti bisa minta bantuan editor. Jadi kalian ke emailnya aja, kalian minta bantuan gimana caranya untuk edit cover atau edit deskripsi gitu. Jadi aku berharap jangan sampai salah sih, kalian tulis dulu di Word, terus nanti tinggal copy paste ke sana. Oke, itu sih saran dari editor dan itu catatan dari editor. Oke guys, sekian dulu yang dapat aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Ini adalah satu platform lagi yang rekomendasi buat kalian coba untuk platform bahasa Inggris. Karena melihat di playlistku platform bahasa Inggris yang baru aku ulas baru 3, ya kan. Ini aku tambahin satu lagi, besok aku tambahin lagi ya kan. Bakal banyak informasi yang aku ulas, gak cuma dari platform untuk bahasa Inggris saja, tapi platform bahasa Indonesia juga. Karena aku lagi mencari-cari ya kan untuk kelengkapannya. Jadi kalian wajib menunggu ya kan. Nanti juga bakal ada terselip tips-tipsnya termasuk cliffhanger nih yang sebenarnya udah di request lama tapi aku belum up ya kan. Itu nanti bakal aku up juga. Oke?
Kalian yang barusan mampir ke channel aku dan ke konten aku, kalian bisa klik like-nya kalau kalian suka video ini, klik subscribe, klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru, follow Instagram aku yaitu @valenas_, biar kalian tahu kalau aku punya informasi terbaru, biasanya aku up di story. Dan kalau misalnya kalian punya ide-ide dan saran buat aku bikin konten apa lagi, kalian bisa komentar aja di bawah. Segala pertanyaanmu bakal dijawab di komentar juga guys. Oke? Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Mohon maaf banget kalau ada kesalahan kata dan ucapan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.